Yo everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semua. Guys, I'm just gonna keep updating ya, walaupun kondisi marketnya kayak boring total gitu kan, tapi somehow saya pikir kita tetap perlu tahu update perkembangan terkini supaya saya juga tetap keep on track sih ya. By the way guys, saya lagi ongoing untuk create PDF untuk next study time. Hopefully kalian bisa learning something ya dari study time series yang baru. And nextnya harusnya kita akan ngomongin soal risk management. Saya percaya itu adalah pondasi penting bagi seorang trader atau mungkin ataupun bagi seorang investor before mereka memulai perjalanan mereka dan bisa dibilang terus ya meneruskan perjalanannya sampai nanti mereka memutuskan untuk berhenti gitu guys. So yeah, that's gonna be very important. And this time kita mau bahas recent update after kemarin Trump dinyatakan melakukan tindakan ilegal ya. Dalam artian dia tidak dihukum, dia tidak dipunish, tapi soal tarif nggak bisa dijalanin karena kalau mengacu pada IEEPA harusnya itu nggak boleh gitu guys. Nah, ada tapinya, Trump langsung kasih counter ya. Counternya lumayan guys, lumayan gila menurut saya ya. Dia langsung baca dokumen, dia langsung perintahkan untuk administrasinya ya orang-orang dalamnya. Lo langsung cari tahu dong ya, yang tidak melanggar aturan yang mana gitu. Dan ketemu, dia pakai salah satu bagian dari kita bilang hukumnya lah ya atau undang-undangnya US sendiri ya under section 122 of the Trade Act of 1974 katanya global tarif 10% boleh gitu. Global tarif artinya ini kita bicara sebenarnya sih kayak ibaratnya mah kayak pajak gitu ya, kayak pajak import gitu kan guys, karena 10% boleh dinaikin jadi 10%. Tapi statementnya lumayan ya, dia nggak jadi 10%, dia pengennya 15%. Langsung dia komen dan efektif immediately, karena setahu saya dia langsung tanda tangan di kemarin ya. Per kita habis update kayak beberapa saat kan gak lama dia ngomong tuh ya, kalau kalian cek di kayak news aggregator gitu kan, itu biasanya udah langsung kasih update what is the most recent update-nya tuh langsung dikasih tahu ke kita gitu kan. Dan Trump langsung ngasih statement itu sesegera mungkin. Even kemarin kalau kalian lihat di sini ya ya pokoknya langsung deh ya teman-teman sekalian ya. Ini berarti kan sebenarnya ada concern ya, bisa jadi mempengaruhi pergerakan market pada hari Senin nanti pada saat market open gitu. Kalau sekarang sih Bitcoinnya fine-fine aja ya, tapi saya tadi baru abis posting ini nih ya di Twitter ya. Sebenarnya ngejelasin tentang secara seasonality. Cuman memang ya seru aja ya saya tambahin muka bapaknya ya. Karena dia lumayan viral guys ya. Ya but anyway, ngerespons kondisi ini kita ngelihat Bitcoin nggak terlalu gerak yang kayak gimana banget sih. Untungnya gitu ya. Masih flat-flat aja, masih dengan karakteristik weekendnya seperti biasa. Tapi memang kalau kita lihat respons dari kemarin ya setelah Supreme Court memberikan pernyataan tersebut, tampaknya somehow Bitcoin memiliki sentimen yang lebih baik gitu. Walaupun sempat ngerespons PCE-nya yang nggak sesuai dengan harapan, malah bisa dibilang lebih tinggi dan lebih jelek gitu ya, atau lebih buruk. Somehow after PCE, market masih bisa recover dan cenderung closing a little bit higher ya daripada yang setelah tekanan jual. Jadi kalau kita ngecek kalau di daily time frame tuh closingan kemarin tuh not bad gitu. Saya bisa bilang ini menyerupai sebuah sebuah pola ya, pola candlestick namanya Three River Morning Star. Tapi memang kalau misalnya kita mau beranggapan itu kayak Three River Morning Star gitu ya teman-teman sekalian, ada concern sih yang harus diperhatikan, yaitu biasanya Three River Morning Star itu baru akan lebih baik terkonfirmasi sebagai reversal pattern atau reversal candlestick pattern after ada kondisi selling pressure yang sangat agresif gitu. Jadi maksudnya gimana, Vin? Maksudnya begini, kalau misalnya teman-teman lihat nih kayak pola candle begini, ideally baru akan lebih strong, lebih solid
kalau kita ngelihat ada selling pressure separah ini gitu, kayak kenceng banget, baru kemudian hap. Nah, di bawah nih ya, di bawah banget kebentuk lah tuh si Three River Morningstar itu. Itu berarti pertanda kalau market itu berpotensi untuk rebound, probably untuk creating lower high ya. Biasanya kalau misalnya kita lihat dari tren tuh kan begini teman-teman, begitu ada di bawah Three River Morningstar, kita bisa considering itu bisa jadi ngedorong untuk dia naik lagi dulu gitu kan, ngetes kayak potential level lower high-nya gitu before next drop atau next selling pressure-nya. Jadi ya itu ya, untuk Three River Morningstar ini atau Three Morningstar Candle itu lebih ideal seperti itu. Nah, berikutnya selain yang kondisi ini teman-teman sekalian ya, kemarin itu langsung kan istilahnya dari pihak Supreme Court juga menyatakan ada kemungkinan harus ya ada pengembalian atau refund gitu kan. After statement itu aja, Illinois ya, governor di sini kalau kita lihat salah satu state di Amerika Serikat langsung ngirim invoice untuk pulangin 8,7 miliar dolar ya dari tarif refund. Kayaknya udah ada langsung ya, di istilahnya di request lah sama pengusaha-pengusahanya gitu kan, kayak wah kalau misalnya emang dinyatakan batal ya udah langsung pulangin lah gitu ya, segera mungkin dikejar gitu kan guys. Dan Kentucky Governor Beshear ya celebrates big victory in Supreme Court tariff ruling. Jadi kayaknya memang ada beberapa governor yang memang tidak sepakat atau setuju dengan rencananya Trump ya mengaplikasikan tarif gitu kan. Tapi nggak lama berselang ya ini kita dapat kabar soal dia pengen ngejar tarif global naik menjadi 15%. Nah, sebenarnya selain ini, ada yang lebih concerning ya. Menurut saya jauh lebih ngeri atau jauh lebih berpengaruh terhadap market itu. Bisa jadi karena ini guys, yang dikhawatirkan gitu. What to know about the US military arsenal in the Middle East? Ya, we also continue to monitor tensions between the US and Iran this weekend. Kenapa this weekend? Karena biasanya Donald Trump nyerangnya weekend guys. Ya, kalau kalian inget tuh, waktu itu Donald Trump atau US sempat nyerang ke Iran, serangan balasan ya atas yang dilakukan oleh Iran sebelumnya ke pangkalan ya kalau saya nggak salah teman-teman sekalian yang ada di Dubai atau Qatar itu ya, kalau saya nggak salah pokoknya berita yang terakhir lah serangan itu terjadinya minggu pagi itu saya ingat ya, jadi subuh kayak jam 5 jam 6 gitu kan hari Minggu serangannya dilancarkan gitu, dijalanin gitu. Jadi ya ini memang kalau kita lihat ya, this weekend ya menjadi concern adalah itu gitu kan. After Presiden Donald Trump memberikan indikasi kemarin bahwa dia menyatakan atau mempertimbangkan akan melakukan serangan militer terbatas untuk mempressure Tehran atau ibu kota Iran untuk segera istilahnya ngedeal ya, nuclear deal yang kemarin mereka diskusikan gitu. Demikian ya laporan terkini teman-teman. Ya ini updatean terbaru. Jadi Iran tensions ya. Meanwhile Trump has said he's mulling a limited military strikes to pressure Tehran into nuclear deal. Top Democrats are urging the president not to conduct military action without consulting Congress. Nah ini ya udah mulai diperhatiin sama anggota Kongres ya, kayak lu nggak usah semena-mena lu ya, kita bisa istilahnya untuk membatalkan segala statement lu kalau misalnya lu tidak terlalu kooperatif sama kita ya, mungkin kira ada yang bisa nahan ya. Ada yang bisa nahan ya dari yang sebelumnya Trump serba seenak jidat dia ya, akhirnya sekarang ada yang bisa nahan gitu ya. But anyway dia tetap punya account Truth Social, jadi di Truth Socialnya bisa aja tetap bikin pengaruh yang riskan gitu ya. Seperti pada saat itu sebelum dia serang kan dia evakuasi dulu tuh kalau kalian ingat. Begitu berita evakuasi keluar marketnya udah down duluan gitu, right? So that's the condition ya teman-teman. Nah saya mau bahas ini sedikit. Ini sebenarnya ini postingan di X atau di Twitter yang tadi saya baru posting sih. Ini ngebahas tentang kuartal kedua ya, sampai dengan kuartal ketiga. Itu sebenarnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Itu relate guys ya, in stock market. Jadi kalau misalnya kita bilang rata-rata pergerakan stock market pada saat summer holiday, itu memang ada kondisi yang cenderung atau relatif, agak flat ya, atau agak tidak terlalu terlalu menguntungkan lah dari segi pergerakan gitu. Jadi kita ngelihat ya, ini biasanya dikaitkan dengan istilah
sell on May, ya, sell in May and go away gitu. Jadi ini bahasanya teman-teman ya, sell in May and go away ya. What's the reason behind sell in May and go away? Karena the next 6 months are the weakest. Ini based on data ya, bertahun-tahun gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa demikian bisa seperti itu, ada faktor yang sangat critical, yaitu berbicara soal summer holiday. Jadi ini ada relate atau ada kondisi relate-nya. Dan kalau kita cari tahu teman-teman, faktanya ya, how long is summer holiday in US? In US, teman-teman bisa cek gitu, approximately 2 to 3 months ya. Di US tergantung dari wilayahnya, tapi summer break biasanya 2 sampai 3 bulan. Oke, ya, the school year in late May, jadi agak akhir-akhir Mei sampai awal Juni, dan starting the new year in mid late August or early September gitu kan. Jadi katakanlah kita bicara dari Mei awal sampai September akhir gitu kan. So udah ada preparation, market mungkin gak terlalu volatile di momen-momen tersebut gitu. Jadi kita ngelihat kalau secara historical, during the bear market specifically, kita bisa perhatiin teman-teman, ini saya kasih kotak ya, 2022 dan 2018, karena itu yang paling relevan. Dan kalau teman-teman ingat, pada saat itu market itu sudah disertai dengan pengaruh dari makroekonomi juga. Jadi kalau 2022 masih ada kaitannya dengan the Fed waktu itu ngelakuin rate hike, setelah 2020-2021 mereka ease sampai inflasinya mentok ke 9,1%. Jadi di 2022 kebijakan moneternya itu atau kebijakan perbankannya itu sangat ketat, membuat market itu mengalami tekanan jual dan cukup agresif ya di sepanjang 2022. Meanwhile 2018, kalau teman-teman yang nggak tahu, kenapa saya bilang tadi ada hubungannya sedikit dengan makro itu berkaitan. Satu, selain dia 4-year cycle. Kedua, teman-teman, pada saat itu, terutama Maret, kalau kalian perhatiin nih, kenapa Maret bisa negatif sampai 32,85%. Ya, plus Januarinya dia juga drop 25,41%. Sebenarnya stock market during that day, during that month, teman-teman sekalian, itu tertekan. Alasannya adalah Trump tarif on 2018 gitu. Jadi sebenarnya dia pertama kali ngeluarin tarif itu pada 1 Maret 2018. Itu pertama kali. Ya, Trump memberikan kebijakan baru untuk menaik tarif senilai 25% pada baja dan 10% pada aluminium. Nah, di momen tersebut market kita bisa lihat ya, akhirnya mengalami tekanan jual. 1 Maret, teman-teman. Jadi Maret, April itu recovered ya. Kalau kita lihat dia turun 32%, naiknya 33%. Itu nggak sebanding, ingat ya. Kenapa? Karena turunnya katakanlah dari 10.000 ya, turun 32%. Itu berarti turunnya kan ke kisaran 6.800. Nah, 6.800 kamu tambah 33%, itu nggak balik ke 10.000 gitu ya, sedikit lebih rendah. Jadi istilahnya kita bilang apa teman-teman, Maretnya itu dia turun, bayangin ya, Maretnya dia turun, Aprilnya dia naik tapi cuma jadi lower high, baru kemudian Mei-nya turun lagi, Juninya turun lagi, Juli dia naik 20%, tapi itu cuma buat jadi lower high doang sepanjang Mei dan Juni, itu pada 2018 ya. Kalau Anda bisa bayangkan kan kayak gitu tuh. Jadi ibaratnya gini guys ya, kalau di sini turun ya misalkan 5% gitu kan, kalau dia naik 5% lagi tuh ya, nggak setinggi yang pertama gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang anggapannya nih sama nih 5,36% tuh ya, nah kalian bisa lihat tuh ada perbedaannya, yaitu lower high gitu. Nah itu loh, makanya tadi saya bilang begitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat walaupun di sini 32% tapi ini 30% somehow kelihatan lebih tinggi. Ini kan kalau kita ambil contohnya pendek gitu ya. Tapi kalau kita ambil contohnya panjang gitu guys ya, katakanlah I don't know ya, let's see, how about 15% deh misalnya gitu. Nah ini 30%, pas banget gitu. Andai kan 32%, tapi dia naik 33%. Dari harga segini naik 33% tuh segini doang. Nah, ya kan? Ya, walaupun 33% tuh. Walaupun dia naik 30-40% deh. Ya, tetap aja gitu. Walaupun low point-nya sama, tapi di sini jadi lower high gitu. Jadi itulah yang saya tadi maksudkan gitu ya. So,
What do I mean by this, teman-teman? Apa artinya tuh dari yang saya sampaikan gitu? Sebenarnya dari saya jelaskan yang saya posting di X tadi, I think ya kondisinya itu lebih kepada kalau berdasarkan seasonality, Maret itu ada kondisi yang lumayan relatif bullish. Ya, kalau kalian perhatiin tuh setidaknya 5 tahun terakhir lah. 2021 tuh dia 29,8%, 2022 5,39%, even pada saat bear market ya. Kemudian 2023 dia up 22%, 2024 dia up 16,81%. Negatifnya 2,3%. Jadi so far kalau kita lihat di sepanjang bulan Maret ya, sejauh ini 5 tahun terakhir gitu ya. Ya paling parahnya cuma Maret tahun lalu 2025 gitu dengan kondisi negatif 2,3%. Tapi teman-teman juga perlu ingat kenapa Maret bisa negatif. Karena Februari Trump ngomong soal tarif ke Kanada sama Meksiko pada tahun 2025 ya. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Februari dan Maret tahun lalu itu dipengaruhi oleh faktor fundamental juga, makroekonomi terutama atau kebijakan fiskal gitu ya teman-teman sekalian ya, kebijakan fiskal atau kebijakan yang diambil oleh si Donald Trump gitu. So what about now ya, Maret kali ini mungkin bisa berbeda mengingat keputusan soal tarif yang selama ini kita bilang uncertainty bahasanya ya, karena kan saya enak jidat Trump gitu, dia ngomong A, B, C gitu, enggak gue mau tarif segini gitu kan, akhirnya sudah tidak lagi bisa dilakukan sama dia. Dan kalau emang dia mengimpose tarif senilai 15% ini untuk efektif immediately, at least nanti pasti ada perdebatan juga. And at the same time, teman-teman harus ingat, yang terakhir itu nominalnya 185 miliar dolar ya, direncanakan atau berpotensi 175 guys, maaf ya saya nambah-nambahin dikit ya, $175 berpotensi untuk dikembalikan gitu kan. Dan kalau dikembalikan ini artinya kan ekonomi bisa berjalan lebih baik kalau uangnya disuntik ke ekonomi. Kalau misalnya market dapat juga atau kebagian juga sebagian uangnya gitu, at least itu bisa jadi sumber liquidity juga yang bisa mensupport at least untuk bulan Maret itu kita bisa lihat dia rebound dulu. So that's my expectation gitu ya. Dengan pertimbangan April mulai reject and then mungkin konsolidasi lanjut ke Mei and go away gitu ya. Jadi another selling pressure sampai the end of the year gitu. Alias mendekati Oktober karena acuannya berdasarkan cycle tahunan biasanya 1 tahun pas sejak kita mencapai topnya. So that's the whole idea yang saya mungkin pengen bahas sama teman-teman ya. In the internalnya kalau kita lihat kondisinya, saya sempat bahas sebelumnya bahwa kita ngelihat ada buying absorption ya kita bilang, dengan pertimbangan selling pressure begitu agresif, but we hold this price for at least 19 days so far ya. Sorry, 15 days ya. 15 hari so far, just consolidate gitu. Ya, itu artinya apa? Selling pressure yang terjadi sebelumnya itu udah tidak lagi mendominasi. Ya, minimal kita ketemu apa teman-teman di zona ini? Kita ketemu kondisi yang seimbang. Ya, there's no imbalance. We just see a balanced price ya. We just see a balanced market condition saat ini. So between buyers and sellers yang mungkin tadinya panic selling somehow sekarang equal ya, yang bisa hold, yang beli, demand-nya itu ada teman-teman. So dia hold the price di kisaran area ini, mungkin 60.000, 65.000 udah diconsider sebagai area yang murah, mengingat 60.000 itu sudah di bawah all time high tahun 2021 dengan selisih 13%. So it's a very good discount ya untuk dipertimbangkan memang untuk para whales ini mungkin belanja kembali. Minimal mereka cicil gitu. Jadi kalau selling pressure-nya udahan, retailnya doang yang sekarang jualan kecil-kecil, whales-nya somehow bisa hold price di sini. Kira-kira begitu ya. So itu bisa jadi maybe ya pertimbangan awal lah untuk kita melihat bahwa Bitcoin maybe udah menemukan titik bawah, batas bawahnya gitu. That's for it. That's for today teman-teman sekalian ya untuk update-nya. And next-nya mohon ditunggu untuk study time-nya teman-teman, dan maybe we gonna see you guys again on the live streaming ya, antara hari Selasa kayaknya sih teman-teman ya, mungkin kita akan ada live streaming. And let me know guys if you guys like the live streaming, komen gas atau kasih api ya di komen yang saya pin
di video kali ini. Oke, so God bless everybody. See you guys again in the next update. Cheers guys. Bye bye.